Bagaimana persiapan pemilihan Presiden Amerika Serikat? Adakah negara bagian yang sudah memulai pemilihan presiden? Reporter TV1 Yanri Subekti akan melaporkannya langsung untuk Anda. Selamat pagi, Yanri Subekti. Adakah negara bagian yang sudah melakukan voting saat ini? Benar sekali Izul, sejak seperti di negara bagian New York, di lokasi tempat saya mengabarkan adalah kota New York City yang masuk dalam negara New York tersebut sudah melakukan early voting atau pemberian suara awal oleh masyarakat atau warganya di tempat-tempat yang telah disediakan, yaitu ada sekitar 155 TPS di seluruh kota New York. Dan sejak hari Sabtu yang lalu, 26 Oktober, hingga hari ini adalah hari terakhir untuk memberikan pilihan coblosan kepada baik itu presiden maupun anggota Senat, anggota Kongres, dan juga sejumlah pejabat lokal di kota New York. Dan gambaran ini sama dengan sekitar 35 negara bagian lain yang juga mulai membuka TPS-TPS bagi warganya untuk memberikan suara atau memilih lebih awal. Dan untuk Pilpres ini adalah yang kedua kalinya, karena yang pertama kali 4 tahun yang lalu, yaitu tahun 2021 kalau nggak salah ya, 2020, di mana saat itu adalah pandemi. Panitia pemilu di sejumlah negara bagian berinisiatif untuk memberikan kesempatan warganya untuk memilih awal daripada jadwal pemilu secara nasional yang tahun ini akan digelar 2 hari lagi, yaitu hari Selasa 5 November. Dan dari informasi yang kami peroleh dari 36 bagian negara yang sudah menggelar pemungutan suara lebih awal dan juga pemungutan suara melalui surat, seperti di Indonesia, sejumlah warga Amerika Serikat pun boleh memilih dengan mengirim surat suaranya melalui pos. Namun hanya beberapa negara bagian saja, dan juga anggota militer Amerika Serikat juga sudah diberikan kesempatan untuk mengirim surat suaranya sejak 45 hari yang lalu. Dan kami peroleh hingga saat ini sekitar 72,6 juta pemilih atau warga Amerika Serikat yang telah menggunakan hak suaranya, baik itu mereka mencoblos atau memilih langsung melalui pemungutan suara awal atau early voting, maupun yang melalui surat pos. Dan ini sudah hampir mencapai separuh dari warga Amerika Serikat yang terdaftar untuk memilih. Dan dari informasi yang kami peroleh, untuk perolehan hasil untuk presiden, karena seperti saya sampaikan, untuk pemilu 5 November mendatang atau Selasa ini, tidak hanya untuk memilih presiden Amerika Serikat, namun juga memilih anggota Kongres dan juga sejumlah pejabat negara-negara bagian. Dan dari informasi yang kami peroleh, untuk perolehan electoral vote antara Kamala Harris dari Partai Demokrat maupun dari Trump, ini sangat imbang sekali. Dan mungkin kembali saya informasikan, sistem pemilihan umum untuk menentukan presiden Amerika Serikat ini berbeda dengan di tanah air, karena untuk menentukan kemenangan ini ditentukan oleh perolehan electoral college, di mana total electoral college adalah 538. Ini adalah jumlah angka electoral college gabungan dari 50 negara bagian, dan tiap-tiap negara bagian ini memiliki jumlah nominal electoral college yang berbeda-beda, tergantung diantaranya adalah jumlah warganya. Seperti di California yang merupakan salah satu negara bagian terbesar penduduknya, ini memiliki electoral college sekitar 55, di kota New York 28, dan juga yang terkecil adalah 3. Dan masing-masing 50 negara bagian ini, seperti saya sampaikan, memiliki nominal atau angka electoral college. Dan saat ini ada 7 negara bagian yang diistilahkan swing state atau
tidak bisa ditebak apakah mereka sebagian warganya ini memilih Demokrat ataupun kandidat dari Republik, karena sistem pemilihan dengan sistem electoral college ini, apabila di setiap negara bagian separuh plus satu atau jumlah dari pemilih di negara bagian ini memenangkan calon presiden dari Partai Republik, maka di negara bagian ini jumlah electoral college-nya akan dimiliki atau diberikan kepada kandidat dari partai atau calon Partai Republik. Demikian juga sebaliknya. Dan hingga saat ini diketahui perolehannya sangat ketat sekali, namun masing-masing belum mencapai nilai 270 electoral college, di mana dalam aturannya apabila salah satu kandidat yaitu Kamala Harris ataupun Trump sudah mengantongi 270 anggota electoral college, maka dia yang berhak untuk menjadi presiden. Namun hingga saat ini perolehannya sangat ketat sekali, dan ini ditentukan oleh 7 negara bagian swing state yang dari sebelum-sebelumnya ini sangat berubah-berubah antara memenangkan Partai Republik ataupun Partai Demokrat. Dan tahun ini seluruh ataupun warga Amerika Serikat berharap atau melihat bagaimana perolehan dari salah satu swing state, yaitu negara bagian Pennsylvania yang memiliki electoral college sebesar 19 ini cukup besar, dan sepertinya ini adalah negara bagian penentu. Apabila di negara bagian ini separuh lebih sedikit pun, ini akan dimenangkan oleh kandidat presiden yang dimenangkan Kamala Harris ataupun Trump. Dan hingga saat ini pun kedua kandidat presiden yaitu Kamala Harris maupun Trump sangat agresif atau aktif terus melakukan kampanye, terutama di negara-negara bagian swing state tadi, diantaranya yang paling menentukan adalah Pennsylvania, karena hingga hari ini kedua kandidat pun masih berkampanye di negara bagian Pennsylvania hingga Senin atau dari menjelang pemilu yang akan berlangsung secara serentak pada 5 November atau Selasa mendatang. Isu. Baik, terima kasih Yandri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.